Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan kepada kita yang dikutip dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Demikian bunyinya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, Yohanes Pembaptis, Nabi perintis jalan Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Tuhan. Yohanes diutus menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan seruan pertobatan. Sebagai Nabi Allah yang maha tinggi, dia menonjol di antara semua nabi. Dia adalah yang terakhir dari antara para nabi. Dan sejak itu, kerajaan Allah diwartakan. Saudara-saudari, hari ini 24 Juni, Gereja Katolik Kudus merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah nabi transisi antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Kejadian seputar kelahiran Yohanes sungguh ditandai dengan keajaiban dan keheranan. Mulai sejak dikandung Elisabet ibunya yang sudah lanjut umur, penyucian dan pemberian nama, pemulihan Zakaria ayahnya menjadi dapat berbicara kembali. Elisabet dan Zakaria dikaruniai anak dalam penantian yang sangat lama dan sudah dalam usia tua, bahkan Elisabet dikatakan mandul. Maka peristiwa kelahiran itu sungguh peristiwa sukacita bagi semua sanak keluarga, tidak terkecuali dengan para tetangga. Pada hari ke-8 disunatkan dan hendak diberi nama Zakaria, tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, dia harus dinamai Yohanes." Seketika itu juga Zakaria dapat berbicara kembali, yang selama Yohanes dalam kandungan sungguh membisu. Keheranan sehingga orang berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Yohanes sebagai nabi diberi tugas mulia, yaitu mempersiapkan dunia umat manusia akan kedatangan Mesias. Sebagai nabi dia berseru-seru agar umat manusia bertobat sebagai persiapan batin menyambut Sang Kristus Juru Selamat. Yohanes seorang nabi besar. Hal ini dikatakan Yesus sendiri.
Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes komit dalam perutusannya. Hati dan pikirannya tertuju kepada Mesias. Dia tidak mau mengambil kesempatan untuk kepentingan dirinya, tetapi melulu tertuju kepada Kristus. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian Yohanes berkata. Lebih lanjut Yohanes berkata, dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes penuh dengan Roh Kudus dan mengajarkan orang banyak untuk bertobat dan membaptis di Sungai Yordan. Saudara-saudara, kesaksian hidup Yohanes, pengajaran dan keberaniannya dalam tindakan dan perkataan profetis untuk menegakkan kebenaran, menghantarkannya pada kematian kemartiran. Kepalanya dipenggal di penjara oleh Herodes akibat keteguhan dan semangat kemartirannya. Belajar dari Yohanes harus dikatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang selalu tertuju pada Tuhan. Hidup selalu disemangati oleh iman. Orang Kristen yang dibaptis adalah perintis jalan bagi Tuhan. Perintis berarti berjalan di depan untuk mengarahkan yang lain agar membuka hati kepada Tuhan. Kristen harus berjalan dalam kebenaran, tidak mengenal takut walau resikonya berat. Kristen bukan cari kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan diri. Ketaatan pada Tuhan dan mau mengabdi Tuhan adalah warisan rohani yang mahal diwariskan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, seperti Yohanes Pembaptis, kita pun dipanggil untuk ikut berpartisipasi dalam proyek pewartaan pertobatan untuk pembaharuan umat manusia. Salah satu cara merintis jalan kebaharuan yaitu kebenaran hadir dan mewarnai hidup setiap orang. Marilah mengamini ini dengan seluruh hati. Pace ebene, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.